Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Indonesia semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dalam keadaan sehat, senantiasa semangat dalam mencari ilmu, dalam menggali pengetahuan dimanapun kita berada dan menggunakan media apapun. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu jenis transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang pencerminan atau refleksi, yaitu satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Seperti itu ya, jadi pencerminan, refleksi. Kemudian di sini kita lihat bahwa ada rumus umum refleksi, yaitu yang pertama akan kita bahas, jadi ada 4 nanti yang akan kita bahas dan kita akan buktikan dengan menggunakan GeoGebra. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, maka yang titik awalnya tadinya X, Y, bayangan akan menjadi X, negatif Y. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, yang titik asalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah negatif X, Y. Yang ketiga, refleksi titik X, Y terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti titik bayangannya akan jatuh di titik Y, X. Jadi dibalik ya, Y, X. Kemudian yang keempat, bagaimana jika pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka titik bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Mari kita buktikan dengan menggunakan GeoGebra. Baik, sekarang kita akan buktikan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, sekarang kita akan coba buktikan refleksi terhadap sumbu X. Di sini ada titik 4,2, 8,2 dan 8,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalian bisa klik kotak yang di sini, maka akan muncul di situ gambar bayangannya. Jadi yang awalnya titiknya 4,2, maka titik bayangannya di 4, negatif 2. Yang tadinya 8,2 menjadi 8,-2, yang tadinya 8,4 bisa kita tebak ada di mana? 8, negatif 4. Jadi benar bahwa refleksi terhadap sumbu X itu rumusnya adalah X, negatif Y. Nah, itu titik bayangannya. Kalau kalian klik ini, nah maka dia akan memunculkan garis simetrinya. Jadi seperti itu. Kalau titik asalnya 4,2 ke sumbu X itu ada 2 langkah, maka dari sumbu X ke bayangan juga 2 langkah. Jadi itu sifat-sifat dari refleksi. Nah, sekarang bagaimana kalau bangun ini kita refleksikan terhadap sumbu Y? Tadi rumusnya apa? Refleksi terhadap sumbu Y. Titik bayangannya jatuh di negatif X, Y. Baik, kita akan buktikan. Tinggal klik kotak yang refleksi sumbu Y, maka akan tampil warna hijau itu bayangannya. Yang tadinya titik asalnya di 4,2, maka bayangannya di negatif 4,2. Berarti terbukti ya, negatif X, Y. Kemudian yang tadinya titiknya di 8,4, maka titik bayangannya negatif 8,4. Yang tadinya 8,2 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y atau garis yang hijau itu menjadi titik bayangannya di negatif 8,2. Berarti terbukti bahwa rumus refleksi sumbu Y itu adalah negatif X, Y. Nah, jika kita klik kotak yang ini, maka akan tampil garis-garis simetri itu. Jadi pencerminan itu jarak antara sumbu dengan titik asal itu sama, atau sumbu terhadap titik bayangan juga sama. Seperti itu. Sekarang kita akan buktikan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Tadi kita sudah pelajari refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, itu rumusnya, rumus titik bayangannya adalah jatuh di Y, X, dibalik ya. Coba kita buktikan dulu. Nah, seperti ini garisnya. Ternyata kita akan buktikan, betul tidak kalau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X itu titik bayangannya ada di Y, X. Titik asalnya 4,2, lalu titik bayangannya ada di 2,4. Berarti terbukti ya, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, maka titik bayangannya tinggal dibalik aja, Y, X, berarti dibalik. Kemudian bagaimana yang titiknya di 8,4? Berarti titik bayangannya di 4,8. Lalu bagaimana yang titiknya di 8,2? Maka tinggal dibalik. Titik bayangannya ada di 2,8. Berarti terbukti bahwa refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, titik bayangannya jatuh di Y, X. Baik, sekarang bagaimana? Nah, ini kalau kita akan tampilkan simetrinya seperti itu, jaraknya sama. Bagaimana pembuktian refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X? Ya, tadi titik bayangannya jatuh di negatif Y, negatif X. Baik, kita akan buktikan. Klik. Nah, ini dia. Kita lihat di sini gambarnya. Nah, ya. Di situ
Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya ada di negatif Y, negatif X. Kita buktikan, kalau 4,2 maka bayangannya di negatif 2, negatif 4. Berarti terbukti ya, titik bayangannya ada di negatif Y, negatif X. Kemudian bagaimana kalau titiknya di 8,2? Maka titik bayangannya ada di negatif 2, negatif 8. Jadi dibalik Y, X nya kemudian diberi negatif, supaya kita mudah menghafalnya. Kemudian bagaimana titik asal 8,4? Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka titik bayangannya jatuh di negatif 4, negatif 8. Berarti terbukti sudah bahwa refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X adalah negatif Y, negatif E. Nah, ini penggunaan GeoGebra dalam refleksi atau pencerminan transformasi geometri. Nah, di sini ada juga kalau mau kita atur, misal saya segitiganya mau di bawah, boleh. Jadi kamu boleh klik yang tombol hitam ini, slider namanya. Nah, ini bisa kamu mainkan ke atas ke bawah supaya mendapatkan koordinat yang kamu mau. Misal di sini ya, atau kamu geser lagi ke arah sini, bisa ya. Jadi kamu bisa mengeksplorasi gambar-gambar ini, kemudian kamu cari tahu pembuktiannya dengan menggunakan refleksi yang kamu inginkan. Seperti itu, misal di sini titiknya, kemudian kamu pengen ini direfleksi terhadap sumbu Y, maka klik aja. Nah, refleksi terhadap sumbu Y-nya ada di situ. Jadi seperti itu. Ini mengasihkan sekali, dan bisa kamu eksplorasi lebih dalam lagi untuk mempelajari transformasi geometri subbab refleksi atau pencerminan. Seperti itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.